Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal pengabdian desa. Proposal pengabdian desa ini berjudul tentang pengolahan produk nutrasetika sayuran organik di Desa Air Balui. Perkenalkan, nama saya Dinda Winarti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya pengabdian desa ini mengenai produk nutrasetika sayuran organik. Pengabdian desa ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyu Asin, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Diadakan pengabdian desa ini yaitu dengan maksud banyak ditemukan di pasar tradisional maupun di mal terdapat produk sayuran yang diperjualbelikan oleh petani tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan yang dimaksud merupakan yaitu pengolahan produk nutrasetika sayuran organik. Padahal betapa pentingnya adanya pengolahan produk nutrasetika pada sayuran organik terlebih dahulu. Sayuran tanpa diolah terlebih dahulu maka akan mengakibatkan sayuran tersebut akan cepat membusuk sehingga menjadi dampak yang lebih buruk terhadap petani, yaitu pada pendapatan petani. Maka dari itu kelompok kami membahas tentang pengabdian desa, betapa pentingnya adanya pengolahan produk sayuran organik nutrasetikal ini. Maka kelompok kami akan membahas tentang bagaimana mengolah sayuran organik menjadi produk nutrasetikal sayuran organik agar dapat membantu petani dan meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari pengabdian desa ini. Pertama yaitu tujuan dari pengabdian desa ini pertama untuk mengembangkan usaha masyarakat berbasis sayuran organik dan menumbuhkan sikap wirausaha yang handal dalam pemasaran serta dalam proses pengelolaan SDM-nya. Yang kedua yaitu tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu kelompok petani sayuran organik dengan membuat pengembangan ekonomi kreatif. Yang ketiga yaitu dengan adanya pengabdian desa ini maka dapat dijadikan sebagai identitas dari Desa Air Balau sebagai desa yang telah mengembangkan produk nutrasetikal sayuran organik. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Rahmadayanti. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari usaha yang kami teliti. Di sini kami menggunakan metode berbasis kelompok yang dilakukan secara komprehensif yang mampu memberikan seluruh aspek usaha dan pengembangan pola pikir wirausaha, penyedia sarana dan peralatan usaha, pengetahuan, manajemen pemasaran melalui pelatihan dan pendampingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tempat profilnya di tempat kami penelitian. Kami melakukan penelitian di salah satu di Musi Banyu Asin. Kabupaten Musi Banyu Asin ini merupakan salah satu yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ibu kotanya Sekayu, yang memiliki luas wilayah lebih kurang 14.265,96 km persegi. Kabupaten ini memiliki 14 kecamatan dan 240 kelurahan. Di sini kami melakukan penelitian yaitu di Desa Air Balui, merupakan bagian wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin yang terletak di Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan yang ada di desa Kabupaten Banyu Asin. Perkenalkan, nama saya Rinata Amelia Putri. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa tinjauan pustaka. Definisi dari nutrasetikal adalah sebagai makanan yang memberikan kebaikan bagi kesehatan, termasuk mencegah atau mengobati penyakit. Intinya merupakan nutrasetikal adalah kombinasi dari fungsi nutrisi. Adapun manfaat dari nutrasetikal yaitu untuk menjaga kesehatan sendi, mata, dan mencegah kanker serta untuk mengatur berat badan tubuh. Selanjutnya, definisi dari sayuran organik. Sayuran organik yang bersifat ramah lingkungan dan lebih kepada konsep alam, budidaya pertanian yang dilakukan yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Hal tersebut membuat sayuran organik itu bebas dari residu
sehingga layak dikonsumsi dan menyehatkan bagi tubuh. Adapun manfaat dari sayuran organik yaitu lebih aman secara kimiawi, lebih menyehatkan tubuh, memiliki zat yang lebih tinggi, rasa yang kaya, dan pada umumnya lebih tahan lama. Terima kasih. Nama saya Indriana Nur Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan guna permasalahan jajanan tradisional berbasis sayuran organik di Desa Air Balui, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini kami melakukan tiga metode pelaksanaan. Yang pertama, berbasis ibu-ibu petani sayuran organik. Maksud dari di sini adalah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode kelompok guna sebagai media belajar, media memonitor, dan media mengevaluasi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini. Yang kedua, berbasis komprehensif. Maksudnya komprehensif di sini adalah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara serentak, mulai dari sumber daya masyarakat, bahan baku, proses produksi, dan proses penjualan, proses pemasaran yang dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan tenaga penjualan. Yang ketiga, berbasis potensi ekonomi dan kearifan lokal dengan sikap dan budaya lokal, sehingga produk sayuran organik ini menjadi produk unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun tata cara pelaksanaan kegiatan, di sini kami menggunakan 4 tata cara pelaksanaan kegiatan. Yang pertama dengan sosialisasi PPM. PPM adalah pembelajaran pemberdayaan masyarakat, lalu partisipasi masyarakat di sini sebagai peserta aktif dan menyediakan tempat pelatihan selama pelatihan berlangsung. Lalu kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat di sini adalah sebagai wirausaha. Kegiatannya adalah kelompok binaan mampu memproduksi sayuran organik, pengemasan dan pemasaran. Solusi masalah di sini adalah melakukannya pendampingan dan pelatihan. Lalu yang terakhir, jenis kegiatannya adalah monitoring dan mengevaluasi. Partisipasi masyarakat di sini adalah memonitoring dan mengevaluasi bersama tim PPM. Lalu jenis kegiatan di sini adalah melakukannya monef usaha. Lalu solusi masalah di sini adalah dilakukannya pendampingan terhadap tim monef dan kelompok binaan. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 0103 148 192 2063. Nah, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengabdian desa. Pelaksanaan pengabdian desa ini dibagi dengan berbagai dua pembagian tugas, yaitu tugas ketua tim dan tugas anggota tim. Pada dasarnya tugas anggota dan tugas ketua itu tidak berbeda. Nah, tugas ketua tim itu melaksanakan atau memimpin pengabdian desa, melaksanakan penjualan atau mementoring penjualan tersebut, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian desa dan melakukan pendampingan terhadap mitra-mitra yang mengikuti pengabdian tersebut. Nah, untuk tugas anggota tim itu sebagai anggota tim pengabdian desa, memberikan pelatihan kepada semua anggota, semua yang mengikuti pelatihan tersebut, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kami lakukan dan melakukan pendampingan terhadap mitra-mitra yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang time schedule pelaksanaan pengabdian desa. Itu yang kami laksanakan selama 3 bulan. Pada bulan pertama kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan awal. Nah, itu dilakukan pada waktu di bulan pertama. Kemudian waktu bulan kedua kami melakukan pelatihan, pengembangan, usaha dan pemasaran. Kemudian melakukan praktek produksi, proses produksi yang higienis, pelaksanaan produksi dan pemasarannya, dan mementoring evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh di sana. Kemudian pada bulan ketiga kami melakukan atau membuat pelaporan akhir dan memposting atau mendokumentasikan poster-poster yang kami telah lakukan. Muhammad Taufik Rahmadani dengan NIM 0103 148 19 220 18 akan mempresentasikan slide kami tentang anggaran biaya kelompok kami. Itu yang pertama, komponen-komponen anggaran biaya kelompok kami itu yang pertama honorarium dan wartawan dengan jumlah 1.200.000, kemudian belanja bahan produksi dan pemasaran
cetak kemasan, konsumsi, ATK dan lain-lain itu sebesar 2 juta. Kemudian yang ketiga, belanja barang non operasional seperti poster dan lain-lain itu sebesar 50.000. Dan yang terakhir, kami menganggarkan biaya perjalanan pulang dan pergi itu untuk sewa mobil, kemudian bahan bakar minyaknya sebesar 750.000 dengan seluruh total yang kami anggarkan sebesar 4 juta rupiah. Hasil diskusi kelompok kami tentang proposal pengabdian desa. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.